ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita selalu memulai hari kita dengan banyak-banyak berzikir dan bersyukur, karena ketika kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin kita terbangun kecuali hanya oleh Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk banyak berzikir, banyak bersyukur, dan banyak-banyak beramal saleh. Mudah-mudahan ibadah subuh kita pada hari ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan, setiap langkah dapat menghapus dosa dan dapat menambah kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya dimudahkan oleh Allah untuk selalu digunakan dalam hal-hal yang baik. Karena kalau seandainya umur tidak kita gunakan untuk berbuat baik, kita khawatir jangan-jangan justru umur kita habis untuk menambah jumlah dosa. Tentu saja itu satu hal yang tidak baik, karena hanya akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, semakin merindukannya. Kita mestilah membalas cinta yang telah beliau buktikan dengan cara setia berada di atas sunnahnya, istiqamah berada di atas jalan yang telah beliau gariskan, yang telah beliau atur. Tidak ada jalan selamat kecuali ketika kita berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk konsisten dan istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Syarah Al-Qawaidil Arba'. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kaidah yang ketiga dan masih menyambung penjelasan dari kaidah itu sendiri.
di mana intinya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada umat yang beragam sesembahannya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah orang-orang yang saleh, ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, macam-macam, ada yang menyembah api. Semua itu ternyata diberantas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membeda-bedakan unsur kesyirikannya. Asal itu disebut sebagai perbuatan syirik, maka tugas Nabi adalah untuk memberantas secara keseluruhan tanpa dibeda-bedakan. Nah, itu intinya. Oleh karena itu kehadiran Nabi bukan hanya untuk melarang mereka yang menyembah patung saja. Bukan hanya mereka yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang semua itu adalah dalam bentuk patung. Tidak. Tapi ada di antara mereka yang menyembah dan menuhankan orang-orang yang saleh, seperti mereka-mereka yang menuhankan Uzair. Uzair adalah orang yang saleh, adalah orang yang memang sangat terkenal kecerdasannya pada masa itu, dan ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya pada diri Uzair ketika dia dimatikan selama 100 tahun, lalu kemudian dihidupkan kembali dengan keadaan yang sama seperti semula, termasuk hafalan Tauratnya yang tidak hilang ketika dia dihidupkan kembali setelah 100 tahun. Nah, itu pula lah alasan orang-orang Yahudi untuk menuhankannya. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkatalah orang-orang Yahudi itu bahwa Uzair adalah anak Allah. Berarti mereka menuhankan manusia, menuhankan orang yang saleh. Maka datanglah Rasul kita yang mulia untuk membawa sebuah ayat, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kembali kepada satu kata yang sama. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan dalil-dalil atau penjelasan dari dalil beberapa bentuk sesembahan orang-orang jahiliyah pada masa Nabi ketika dia diutus menjadi Rasul. Di antaranya adalah di antara mereka man ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Ahjar itu jamak dari kata hajar. Hajar itu artinya adalah batu. Hajar aswad, batu hitam, batu yang berwarna hitam. Tetapi batu yang dimaksud di sini adalah batu yang sudah dipoles dan dia menjadi sebuah patung, dan itu mengukir wajah orang-orang soleh yang sebelumnya. Maka dalilnya adalah diantaranya dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20. Wa dalilul ahjari wal asjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pula menurut kalian itu tentang Lata, Uzza, Manat yang ketiganya? Ternyata itu adalah nama-nama dari sesembahan orang-orang jahiliyah yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini berikan penjelasan. Ammal Lata, adapun Lata, fahazihi sakhrah wa qila khabrun. Adapun Lata itu adalah sakhratun. Sakhratun itu batu yang sudah berbentuk patung. Wa qila kabrun.
Ada yang mengatakan bahwa Lata itu adalah kuburan dari orang yang saleh dulu. Siapa Lata itu? Dikatakan dalam sebuah riwayat, ja'a hadzal ma'na an Ibnu Abbas. Ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya pada masa dahulu ada rajulun kana yaluttus sawiq, yakni ya'jinuhu wa yuhayyi'u wa yukhabbidhuhu wa yujahizuhu diyafatan waqira lil hujjaj. Jadi ada orang yang soleh, ada orang yang baik, yang dia itu adalah kaya raya, di mana kalau seandainya sudah mulai musim haji, maka beliau itu menyiapkan roti, adonan roti dibuatnya sendiri, kemudian dipersiapkannya untuk orang-orang yang datang berhaji. Wa kana ma'rufan bidzalik. Dan dia itu terkenal dengan perbuatannya itu. Jadi kalau seandainya sudah datang musim haji, maka dialah yang membuatkan makanan dalam bentuk roti, tepung yang diaduk-aduk, kemudian jadilah dia makanan dan diberikannya kepada para haji. Dia ma'ruf dengan perbuatannya itu. Ini tentu saja adalah perbuatan yang baik. Karena dia terkenal dengan perbuatan baiknya itu, lamma mata, ketika dia mati, banau ala qabrihi, mereka membangun kuburannya. Jadi pas dia meninggal, dikuburkan, karena dia adalah orang yang baik, orang yang kaya raya, orang yang suka memberi. Berapa banyak jemaah haji? Dia yang menyiapkannya dan diberikannya begitu saja. Itu bukti kebaikan dia. Kalau diberikan untuk dijual itu biasa, berarti dia mencari keuntungan. Ini enggak, diberikan secara gratis. Maka pada masa dahulu melayani jamaah yang datang untuk berhaji itu sebagai satu kebanggaan dan satu kemuliaan bagi orang-orang pada masa dahulu. Dan ketika dia mampu melakukan, maka dia melakukannya. Itulah dia. Ketika dia sudah mati, maka dibangunlah kuburannya. Wa abaduhu, dan mereka sembah. Wa ja'aluhu wasitatan, dan mereka menjadikan kuburannya itu sebagai wasitah. Wasitah itu perantara. Perantara antara doanya dengan sebelum dia menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, lalu mereka berkata, hadza rajulun ma'rufun bil karami wad diyafah fa'abadu qabrahu. Jadi mereka mengatakan ini adalah rajulun ma'rufun bil karam. Ini adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Wadiyafah, terkenal dengan pelayanannya terhadap tamu-tamu Allah. Karena dia yang menyediakan makanannya. Fa'abadu qabrahu, lalu atas dasar itulah mereka menyembah kuburannya. Wa ja'aluhu wasitatan bainahum wa bainallah. Dan mereka jadikan kuburannya itu sebagai tawassul, sebagai wasitah, sebagai perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'tuna indahu, mereka kalau sudah mau berdoa, mereka datang ke kuburannya itu. Wa yu'riduna al-hajat war-raghabat, lalu mereka sampaikan hajat-hajat dan keinginan-keinginannya. Wa yataharrauna du'a, setelah itu barulah mereka berdoa. Ini bentuk kesyirikan yang mereka lakukan pada Tuhan patung mereka yang bernama Lata. Jadi secara asal sejarahnya, Lata itu adalah merupakan seorang yang terkenal dengan kedermawanannya, terkenal dengan kebaikannya. Dia suka menjamu para tetamu Allah.
dan pada akhirnya kuburannya dibangun lalu kemudian dijadikan tempat untuk berdoa atau bertawasul dalam menyampaikan doa. Mereka sampaikan juga doa itu kepada Allah, tetapi mesti melewati kuburan Lata. Jadi ada yang mengatakan itu sebagai kuburan, ada yang mengatakan sakhrah. Sakhrah itu batu yang berbentuk patung. Bisa saja dua-duanya digabung. Artinya di kuburannya dibentuk patung. Jadi tidak hanya semata-mata kuburan. Itu juga adalah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membangun kuburan seperti itu. Tengok kalau petinggi-petinggi orang-orang Syiah itu di kuburannya itu selalu dibuatkan fotonya. Jadi dibuat bagus-bagus, dibuat pelatarannya, nanti ada fotonya besar. Bisa saja itu menjadi wasilah untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan itu satu hal yang terlarang tentu saja, karena Nabi memang datang untuk memberantas itu semua tanpa membeda-bedakannya. Nah, oleh karena itu apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja itu sesuatu yang harus diindahkan dan harus dijauhi. Sama sekali tidak boleh untuk melakukannya, karena dipastikan akan menggiring kepada perbuatan syirik. Wal Uzza, adapun Uzza syajaratun kana yaqsiduhal musyrikun. Uzza itu adalah nama dari syajarah. Syajarah itu artinya pohon. Kana yaqsiduhal musyrikun. Orang-orang musyrik pada masa dahulu selalu menuju pergi ke pohon itu. Wa kana yazidu min ta'alluqihim bihadhihi syajarah, dan yang membuat mereka selalu memiliki ketergantungan dengan pohon itu adalah anna jinniyatan kanat mukhtafiyah fiha. Ada jin perempuan atau jin betina, jinniyah, jin perempuan yang bersembunyi di pohon itu. Wa idza ja'u inda hadhihi syajarah khatabathum. Apabila mereka datang ke pohon itu, kalau orang-orang dulu datang ke pohon itu yang namanya Uzza itu, jin tadi mengeluarkan suaranya, khatabathum. Dia berbicara dengan mereka, fayukhda'una bidzalik. Maka mereka tertipulah dengan itu. Jadi kalau datang ke pohon lalu dia panggil, ada suara yang menyahut. Tentu dia merasa bahwa pohon itu memang bisa mendengar. Pohon itu berarti bisa menjawab permintaan. Dan ternyata suara yang dia dengar itu adalah suara jin yang bersembunyi di situ. Li'anna syajara la yu'rafu annahu yukhatibun nas, karena pohon selama ini tidak pernah ada yang bisa berbicara dengan siapapun. Fatukhatibuhumul jinniyah wa tazkur lahum umuran, maka jin itu berbicara dengan mereka dan menyebutkan beberapa hal terhadap mereka. Wa rubbama sa'aluha an mafqud, dan barangkali juga ketika mereka menanyakan barang-barang mereka yang hilang, fadallathum ala maudhi'ihi, maka jin perempuan tadi menunjukkan tempatnya. Karena jin ya bisa saja dengan ilmu yang dia miliki, karena kehidupan jin kan berbeda dengan manusia. Kalau pada masa dahulu jin bisa mencuri-curi berita dari langit. Jadi banyak berita-berita yang bisa dia ketahui. Nah, ketika ada di antara mereka yang kehilangan sesuatu, lalu dia datang ke pohon itu meminta di manakah kira-kira tempat barang yang hilang itu, nanti ditunjukkan oleh jin perempuan tadi. Oh, barang kamu yang hilang ada di sini. Ternyata dia mendapatkannya. Semakin yakinlah mereka kalau pohon itu bisa menjawab keinginan dan permintaan mereka.
Tapi ternyata itu semua adalah tipu daya dari jin yang memang sengaja berada di situ untuk menipu umat manusia. Kalau seandainya itu yang dilakukan, maka berarti itu adalah sebagai satu kesyirikan. Yang terjadi zaman sekarang itu juga ada yang mirip-mirip dengan itu. Barangkali mereka tidak datang kepada pohon, tidak datang kepada patung, tapi mereka mendatangi para dukun, paranormal, tukang ramal-ramal dan lain sebagainya. Pada saat ada sesuatu yang hilang, dia bertanya kepada para dukun tadi dan dia ingin mendapatkan jawaban, maka diberikanlah jawaban-jawabannya. Apakah dia tahu hal yang gaib? Apakah para dukun itu tahu perkara-perkara yang gaib? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Karena Al-Quran mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita bertanya tentang perkara yang gaib kepada dia yang tidak tahu yang gaib, berarti itu sebagai satu bentuk kesyirikan. Nah, para dukun itu mungkin saja dia bekerja sama dengan jin. Sebagaimana mereka-mereka masa jahiliyah datang ke sebuah pohon yang ternyata di situ juga ada jinniyah. Jinniyah, jin perempuan. Nah, ternyata perbuatan itu perbuatan yang terlarang di dalam agama. Begitulah perbuatan keseharian mereka. Kalau seandainya ada hajat-hajat yang ingin mereka dapatkan, atau kalau seandainya ingin mereka melakukan safar, kemudian ingin selamat dalam safarnya itu, ada ritual-ritual yang mereka lakukan sebelum safar itu. Kadang dibawanya dulu kudanya ke pohon itu. Kalau dia bawa alat senjata, pedang digantungkan dulu, nanti pedang itu di pohonnya. Apa tujuannya? Biar pedangnya itu diberkahi, biar ontanya itu nanti diberkahi, kudanya diberkahi, sehingga dalam perjalanan nanti selamat. Diceritakan juga bahwa sesungguhnya kalau akan terjadi peperangan, maka mereka gantungkan dulu pedang-pedangnya itu di pohon itu sebelum dipakai untuk berperang, dengan harapan mendapatkan keberkahan. Di sinilah letak kesyirikannya, bahwa mereka meminta keberkahan bukan lagi semata-mata kepada Allah, tetapi mereka sudah tertipu oleh perbuatan jin perempuan yang selalu menjawab perkataan mereka, yang selalu menghitab mereka, dan dia bersembunyi sehingga dia mengira bahwa pohon itu adalah pohon yang bisa memberikan apa saja yang dia inginkan. Wa ya'budunaha hatta ba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaiha Khalid bin al-Walid. Jadi mereka menyembah patung itu terus sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya Khalid ibn al-Walid. Nah, diutus oleh Nabi Khalid ibn al-Walid. Ketika Khalid sudah masuk Islam, faqata asy-syajarah, maka Khalid memotong pohon itu, wa qatala al-jinniyah, dan dia membunuh jin itu, kama jaa fi kutubis siyar wal akhbar, sebagaimana yang diceritakan dalam buku-buku sejarah. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn al-Walid agar dia membuang pohon itu, dipotong-potongnya, dan membunuh jin itu. Oleh karena itu fikrah seperti itu masih banyak tersisa. Karena ada pohon-pohon besar yang umurnya sudah lama, lewat di bawah pohon itu aja kadang takut. Kalau lewat di bawah pohon itu harus dengan cara tertentu, harus dengan mengucapkan kata-kata tertentu, atau harus dengan minta izin.
lewat di bawah pohon besar yang sudah tua, umurnya sudah ratusan tahun, dia yang paling tinggi di kampung itu, lewat di bawahnya saja, mesti berhati-hati. Kalau tidak nanti, kalau tidak nanti tidak selamat. Itu fikrah yang masih tersisa, yang ternyata dulu juga ada pada masa, sudah ada pada masa jahiliyah. Dan Nabi menumpas itu semua dengan cara mengutus Khalid ibnul Walid. Maka dialah yang menebang pohon itu. Ditebangnya sekaligus dibunuhnya jin perempuan yang sebagai penyebab kesyirikan yang terjadi pada masa dahulu. Maka di sini dikatakan juga wala yazalu mithlu hadzal syirk mawjudan finnas. Syirik yang seperti ini masih ada. Masih saja ada pada banyak orang. Faminhum may yata'allaqu bi asjar ya'taqiduna annaha mubarakah. Di antara mereka ada ketergantungannya kepada pohon, lalu dia sembahnya, dan mereka meyakini annaha mubarakah. Pohon itu bisa memberikan keberkahan. Fayazhabuna ilaiha, lalu mereka pergi ke pohon itu dan melakukan hal-hal yang ternyata itu salah oleh agama. Yang mereka lakukan tujuannya adalah yatlubuna minhal barakah. Mereka meminta kepadanya keberkahan, wa yatufuna biha, lalu mereka tawaf di sana. Tawaf dia. Tawaf itu adalah sebuah ibadah. Tawaf itu berkeliling sambil berzikir. Dan itu hanya boleh dilakukan di Ka'bah. Satu-satunya tempat tawaf dalam artian ibadah hanya Ka'bah. Kita tidak sedang menyembah Ka'bah, orang yang tawaf tidak sedang menyembah Ka'bah, tapi mereka sedang menyembah Rabbul Ka'bah. Tapi disitulah tawaf yang hanya itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Zikir, doa, baca Quran sampai selesai. Bahkan Nabi mengatakan at-tawafu as-salah. Tawaf itu sama dengan sholat. Sehingga kalau sholat harus dalam keadaan suci, maka tawaf juga harus dalam keadaan suci. Itu memperkuat keberadaan tawaf sebagai sebuah ibadah. Oleh karena itu, seandainya dilakukan tawaf di selain Ka'bah, tawaf di pohon-pohon besar yang disembah, seperti yang dilakukan dulu oleh orang-orang jahiliyah. Barangkali sekarang tawafnya tidak di pohon, tapi tawaf di kuburan-kuburan keramat. Adakah itu? Jawabannya ada. Dikarenakan oleh tawaf adalah sebagai sebuah ibadah, dan mereka melakukannya di kuburan-kuburan yang dianggap keramat, kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang-orang yang soleh, sama saja dengan orang yang dulu itu. Kayak yang tadi itu, Lata itu kan orang yang soleh juga, orang yang baik juga, orang yang dermawan. Kuburannya dijadikan tempat beribadah. Persis sama. Jadi tidak ada alasan untuk membedakannya. Datang ke kuburan para wali, maka mereka tawaf-tawaf, dan padahal tawaf hanya boleh secara syar'i itu hanya di Ka'bah. Berarti mereka telah melakukan satu kesyirikan. Seandainya ditanya atau kita ditanya apa kira-kira tujuan mereka tawaf di situ? Bukankah untuk menyembahnya? Oh, kami tidak meminta kepada kuburan itu, kami meminta kepada Allah. Iya, meminta kepada Allah karena kuburan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sudah menjadikan kuburan sebagai wasilah dalam berdoa menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilarang pada masa dulu. Itulah yang sudah ditegaskan oleh Rasul kita yang mulia, oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Maka Syekh Abdul Razak itu mengatakan, bukan dia, yang apa namanya, Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab,
yang penulis Al-Qawaidul Arba, wa qad syahada al-musannif rahimahullah syai'an min dzalik. Beliau melihatnya secara langsung. Peristiwa itu masih tersisa di Jazirah Arabiyah ketika itu. Di mana fakanatil mar'atul lati la talidu yaqul, ada seorang perempuan ketika itu yang belum dapat anak. Belum dia mendapatkan keturunan. Yaqulu lahan nisa, perempuan-perempuan lain berkata kepada yang tadi itu, yang belum punya anak tadi. Katanya, hunaka syajaratun mubarakatu fil makanil fulani. Di sana ada pohon yang penuh dengan keberkahan di tempat sana. Izhabi wa tufi biha. Pergilah ke sana dan tawaflah di sana. Berarti diawali dulu dengan tawaf. Dan tawaf sekali lagi adalah ibadah. Dan kuburan bukanlah tempat beribadah. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian sama seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian sama seperti kuburan. Apa artinya itu? Rumah yang di dalamnya tidak dihiasi dengan ibadah. Tidak ada baca Qur'annya, tidak ada sholat sunatnya. Kenapa sholat sunat itu lebih baik di rumah? Tujuannya untuk tadi. Jadi sholat itu paling afdal di rumah. Illal maktuba. Kecuali yang fardu. Yang fardu baru dikerjakan di masjid. Nah, apa tujuannya? Agar rumah dihiasi dengan ibadah. Oleh karena itu, kuburan bukanlah tempat ibadah. Nah, ketika ada yang menyuruh, pergilah kamu ke sana. Di sini tempatnya. Sampai di sana nanti kamu tawaf, lalu kamu sampaikan permohonan kamu. Datanglah dia, lalu dia tawaf sambil mengatakan, ya fahlal fuhul. Nah, ini panggilan dia terhadap pohon tadi itu. Uridu waladan qablal haul. Saya ingin mendapatkan anak di tahun ini. Atau sebelum tahun ini berakhir, saya ingin mendapatkan anak. Bukankah ini permintaan? Bukankah ini doa yang mereka sampaikan kepada pohon tadi? Nah, inilah gambaran dari kesyirikan yang ada. Adakah kira-kira secara realitasnya orang yang datang ke kuburan para wali lalu meminta? Adakah kira-kira? Ada dan banyak. Mungkin tidak semuanya. Oh, kami tidak Pak Ustaz, kami datang hanya sekedar berziarah, tidak meminta kepadanya. Alhamdulillah, berarti selamat. Tapi banyak orang yang memang salah dalam memahami ini, sehingga dia datang ke kuburan para wali bukan hanya sekedar untuk berziarah, tetapi untuk menyampaikan hajat-hajatnya, agar wali-wali itu pun menyampaikan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan di awal kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa mereka sangat meyakini bahwa kuburan itu tidak akan bisa mengabulkannya. Yang mengabulkan adalah Allah. Cuma dititipkan kepada dia agar disampaikan kepada Allah. Inilah yang terlarang. Karena itu tidak pantas lagi untuk dilakukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Menitipkan agar berdoa untuk kita itu hanya boleh ketika dia masih hidup. Sudah berkali-kali juga ini kita sampaikan. Dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka datang kepada Nabi agar Nabi mendoakannya. Lama hujan tak turun, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah berdoa. Bukan dia minta agar Nabi menurunkan hujan. Karena Nabi juga tidak mampu. Yang kerja menurunkan hujan itu bukan kerja Nabi.
Tetapi mereka meminta agar Nabi berdoa. Berdoalah Rasul kita yang mulia. Belum selesai berdoa, hujan sudah turun. Bahkan ketika ada orang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya bisa melihat. Bisa dia melihat. Karena Nabi ikut mendoakannya agar Allah memberikan penglihatan kepada dia. Begitulah Rasulullah SAW. Tapi setelah dia wafat, pernahkah itu dijadikan atau dilakukan lagi oleh para sahabat? Datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, lama hujan tidak turun, tolong sampaikan permohonan kami kepada Allah agar hujan turun. Masihkah terjadi? Jawabannya tidak. Justru mereka datang kepada pamannya Nabi yang masih hidup, di mana paman Nabi juga adalah orang yang saleh, Al-Abbas. Namanya Abbas. Itu orang yang saleh. Dan mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Dulu ketika Nabi hidup, kami datang menemui Nabi. Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada. Maka kami datang kepada kamu, wahai Abbas, sebagai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka meminta kepada Ibnu Abbas agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikanlah memang boleh untuk datang ke kubur Nabi menyampaikan hajat-hajat kita, niscaya para sahabat akan lebih duluan untuk melakukan itu. Mereka lah orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah. Jadi disampaikanlah oleh musannif, oleh penulis buku, bahwa sesungguhnya terjadi itu pada masa dia sendiri, dan dia menyaksikannya. Ketika ada seorang perempuan yang belum punya anak, dianjurkan oleh wanita-wanita yang lain agar pergi ke pohon itu dan meminta supaya diberikan anak dan diberikan keturunan. Ternyata apa yang mereka lakukan itu merupakan yang pertama ya perbuatan yang sudah lama ada dan akan berlangsung. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ada hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, datang dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul, la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi hari kiamat atau belum terjadi hari kiamat, hatta tattariba aliyatun nisa'i daus ala zil khalasah. Jadi belum akan terjadi hari kiamat sampai wanita-wanita itu sudah berdesak-desakan di zil khulasah. Zil khulasah itu dikatakan di sini sanamun wa wathanun minal authan. Pernah dulu ada pada masa Nabi patung yang disembah disebut dengan Zul Khalasah. Jadi patung itu mereka pada datang tawaf di sana rame-rame untuk meminta hajat yang mereka inginkan. Jadi belum akan terjadi hari kiamat kecuali nanti wanita-wanita sudah desak-desakan tawaf di sana. Itulah gambaran yang tadi itu. Seorang wanita yang belum punya anak dianjurkan pula oleh wanita-wanita yang lain, otomatis wanita-wanita yang menganjurkan itu sudah pernah ke sana. Memang kerjanya sudah bolak-balik ke sana. Nah, berarti itu merupakan ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Belum akan terjadi hari kiamat kecuali wanita sudah ada desak-desakan dalam bertawaf di Zul Khalasah. Dan itu ternyata sudah dilihat oleh penulis buku ini. Ada lagi satu hadis, wala taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-authan. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dari Thauban
radhiyallahu anhu. Belum akan terjadi hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati, sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung bil musyrikin, bergabung dengan orang-orang musyrik, wa hatta ta'buda qabailu min ummatil authan, dan sampai kabilah-kabilah dari umatku itu ikut pula menyembah authan, patung. Authan itu jamak dari wathan. Ini juga merupakan hadis yang merupakan nubuwah. Nubuwah itu ciri-ciri kebenaran dari kenabian. Belum menyampaikan apa yang akan terjadi. Dan kalau Nabi menyampaikan apa yang terjadi, itu pasti benar. Karena itu berdasarkan kepada wahyu. Nabi kan tidak tahu juga yang gaib. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalaulah saya tahu yang baik, kata Nabi, berarti dia tidak tahu yang baik. Dan Nabi tidak tahu yang gaib. Nah, ketika ia menyampaikan sesuatu yang akan terjadi, itu kan gaib. Berarti itu datang dari wahyu. Allah yang memberitahukannya. Maka pasti benar, pasti terjadi. Sekarang hadisnya, belum akan terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Dah bersama-sama dia. Dan bahkan mereka ikut-ikutan pula dalam menyembah al-authan. Ada enggak nih? Udah mulai terjadi enggak? Umat Nabi Muhammad bergabung dengan orang-orang musyrik, bahkan ikut-ikutan pula dalam menyembah patung. Sekarang dengan alasan demokrasi, dengan alasan toleransi, alasan saling menghargai, kacau pemahaman Islam itu dibuatnya. Barangkali kita masih ingat itu, ada pemuda-pemuda muslim yang ikut-ikutan menggiring patung Maria sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina itu apa artinya? Telah datang bulan purnama kepada kami. Apakah itu bulan purnama? Apakah itu cahaya? Enggak tahu, jati diri umat Islam sekarang ini sudah semakin hilang. Enggak punya jati diri lagi. Sudah atas nama toleransi, atas nama kebersamaan, saling menghargai. Seolah-olah semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama. Itu toleransi yang kebablasan. Toleransi yang salah paham. Toleransi itu bukan kita azan di gereja, bukan kita zikir di gereja. Ini coba zikir di gereja buat apa? Mungkin inilah salah satu dari makna yang ada pada hadis ini. Belum akan terjadi hari kiamat sebelum umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan dalam bentuk yang banyak tadi itu. Menyembah patung, menyembah orang-orang soleh, menyembah kuburan. Mereka bergabung, bahkan ikut-ikutan dalam menyembah al-authan tanpa disadari. Nah, oleh karena itu memang kajian-kajian akidah memang harus semakin digalakkan, semakin sering untuk dibahas. Karena ini masalah akidah, ini masalah tauhid yang harus benar-benar bersih dari syirik. Dan ketika tauhid sudah bersih dari syirik, itulah yang akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Tapi kalau seandainya sudah ada dalamnya unsur-unsur kesyirikan, itu pula yang akan membuat segala-galanya menjadi terhapus. Amal-amal kita tidak ada lagi gunanya kalau syirik sudah dilakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Engkau di situ Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak melakukan kesyirikan. Tapi maknanya berlaku untuk semua umatnya. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk,
maka batallah amalmu. Maka harus berhati-hati. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, anak dan istri kita, lalu masyarakat secara keseluruhan. Jangan bermudah-mudah untuk ikut-ikutan melakukan satu perbuatan. Orang ngetren ini sekarang ikut pula. Ternyata itu perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Yang ternyata dari dulu Nabi sudah melarang. Jadi jangan sampai kita didangkalkan pada pemahaman kesyirikan. Karena upaya untuk mendangkalkan itu selalu ada. Maka sudah semakin banyak orang-orang Islam sendiri yang tidak mengenal lagi apa hakikat dari kesyirikan itu. Seperti meminta-minta kepada kuburan, menghormati kuburan lebih dari yang seharusnya, kepada para wali yang sudah lama meninggal. Kalau mau menghargai, hargai. Agama sangat menganjurkan kita untuk menghargai. Tetapi kalau menghargai lebih dari yang seharusnya, itu yang membuat kita menjadi tersalah. Tak pantas untuk dilakukan. Nabi perlu untuk dihormati semulia-mulianya karena dia adalah manusia paling baik. Tetapi jangan tempatkan dia lebih daripada seorang nabi. Jangan tempatkan dia di atas itu. Jangan berikan unsur-unsur ketuhanan pada diri nabi. Itu sudah menjadi gulu. Nabi iya, rasul iya. Kita harus hormat, muliakan. Tapi jangan tempatkan dia lebih dari itu. Apa contoh menempatkan Nabi lebih dari sebagai seorang Rasul? Atau memberikan unsur-unsur ketuhanan? Itulah yang tadi itu. Menyampaikan hajat-hajat dan keinginan kepada Nabi. Itu satu hal yang sangat terlarang. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh. Apalagi kepada orang-orang soleh. Tidak ada orang soleh yang lebih soleh dari Nabi. Apalagi kepada wali-wali, tidak ada wali yang lebih soleh daripada Nabi. Nah, oleh karena itu perlu untuk selalu diingatkan. Orang-orang yang sudah meninggal, dia membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Bukan malah orang yang hidup datang meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Itu sesuatu yang sangat tidak benar, salah dalam perspektif Islam, karena yang diajarkan Nabi kita tidak seperti itu. Dia sudah wafat, dia sudah menyelesaikan tugas-tugas dunianya. Allah sudah mengakhiri kehidupan dia. Tinggal dia mempertanggungjawabkannya. Maka jangan kita salah guna, jangan salah pakai, jangan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini dulu sudah kita baca juga hadisnya, diberikan penjelasan tentang kebiasaan orang-orang musyrik pada masa dahulu yang itu terjadi malah setelah Fathu Makkah. Berarti mereka baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam ini tentu belum punya pemahaman yang kuat tentang Islam, belum dalam pemahamannya. Sehingga mereka masih mengingat kebiasaan jahiliyahnya. Mereka ingat apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu memiliki yang namanya sidrah. Sidrah itu artinya adalah sajarah. Sajarah artinya adalah pohon. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam tadi pada masa perang Hunain itu kan mereka banyak tuh. Mereka minta pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka, ya Rasulullah? Mereka orang jahiliyah itu, orang-orang musyrik itu memiliki zatu anwat. Zatu anwat. Zatu anwat itu artinya adalah sesuatu yang mereka tempat bergantung, tempat meminta keberkahan dan meminta kebaikan. Apa saja yang ingin mereka lakukan, minta dulu kebaikan
kepada Zatu Anwat tadi, kepada pohon tadi itu. Sama seperti yang tadi itu, yang pada Uzza itu. Pedang mereka gantungkan di pohon itu, kudanya mesti melewati pohon itu dulu. Kalau seandainya ingin melakukan perjalanan atau ingin melakukan peperangan, maka mereka minta pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Jadikan pula lah untuk kami zatu anwat. Ini yang minta nih orang-orang yang baru masuk Islam pada Fathu Makkah. Fathu Makkah kan setelah perang Hunain setelah Fathu Makkah, dan Fathu Makkah kan tahun ke-8. Itu menjelang wafatnya, 2 tahun menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah di akhir-akhir, sudah bagian akhir dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka tergiur dengan perbuatan orang-orang musyrik sebelumnya. Ya Rasulullah, mereka punya Zatu Anwat, jadikan pula untuk kami Zatu Anwat. Namun disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajarannya. Allahu Akbar, kata Rasul. Innahas sunan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu. Qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel. Jadi demi yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah di sini, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, kama qalat Banu Israel. Persis sama permintaan itu, sama dengan permintaan orang-orang Bani Israel pada masa dahulu. Apa permintaan mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami ilah, Tuhan yang disembah, kama lahum alihah, sebagaimana bagi mereka ada alihah, ada banyak Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang tajhalun, kaum yang jahil, yang tidak mengerti. Oleh karena itu permintaan mereka kepada Nabi persis sama dulu dengan permintaan orang-orang Bani Israel kepada nabi-nabinya juga. Lalu Nabi mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat sebelumnya. Bahkan juga ada di hadis lain, kalian akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut memasukinya. Jadi itu sudah digambarkan oleh Nabi, bahwa nanti kalian akan ikut umat-umat sebelumnya, kebiasaan mereka kalian ikuti, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Nah, disinilah pentingnya belajar akidah, pentingnya kita memahami tauhid agar tidak ikut-ikutan, agar tidak gampang kita terseret kepada perbuatan-perbuatan yang ternyata salah. Oh, ini kan banyak orang yang melakukannya. Oh, ini kan sudah menjadi hal yang biasa. Karena kita digiring terus menuju penyimpangan-penyimpangan itu. Tapi bagi orang-orang yang punya akidah yang kuat, punya pemahaman yang lurus, maka insya Allah hal itu tidak akan berpengaruh bagi dia, karena dia sudah mengerti, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang ada pada masa sekarang ini. Mudah kali orang tertipu dengan hal-hal yang sebenarnya sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku dia bisa mengatur malaikat, dia bisa memanggil malaikat, dia bisa melarang malaikat,
Itu bukan kerja manusia lagi itu. Bisa dia melarang malaikat maut tuh. Undur dulu. Itu kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tetapi ada enggak orang percaya? Ada. Ada orang percaya. Kok bisa ada? Berarti dia tidak punya pengetahuan. Berarti dia tidak punya ilmu tentang itu. Kosong pemahaman akidahnya. Sehingga mudah ditipu, mudah dibohongin, mudah disampaikan kepadanya sesuatu lalu dia begitu percaya terhadap apa yang disampaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat kita pahami bersama insyaallah. Ada satu poin terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari kaidah ini. Memang cenderung pada masa sekarang ini dikatakan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran mewaspadai syirik itu berlaku untuk patung-patung seperti Lata, Uzza dan Manat. Waqad hutimat fi zamanin Nabi. Dan itu semua sudah dihancurkan pada masa Nabi. Fala yujadu syirkun. Maka tidak ada lagi kesyirikan. Ini ungkapan itu tentu sangat tidak bisa diterima. Bahkan ada sebahagian dari orang-orang yang juga sudah jauh menyimpang. Dia sempat mengatakan dan menggunakan sebuah hadis bahwa penyimpangan itu, syirik itu sudah tidak ada. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu putus asa, tidak mampu lagi untuk membuat orang-orang yang sholat itu menyembahnya atau melakukan kesyirikan fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Dijadikanlah hadis ini sebagai bentuk bahwa kesyirikan itu sudah terhapus dan tidak mungkin lagi terjadi karena syaitan sudah merasa putus asa. Itu tentu satu hal yang tidak bisa diterima, karena di akhir-akhir dakwah Nabi pun seperti yang kita ceritakan tadi, orang-orang yang ada di Mekah yang Islam pada perang pada Fathu Makkah, sebelum mereka ikut perang Hunain, mereka meminta agar dibuatkan juga tempat-tempat bergantung, tempat-tempat meminta sebagaimana orang-orang musyrik. Nah, oleh karena itu Nabi sudah menyampaikan semua bentuk kesyirikan itu salah. Tetapi pelaku-pelakunya masih saja tetap ada. Nah, oleh karena itu perlu untuk diingatkan supaya kita semua bisa selamat. Baik, ini yang barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilakan. Kalau tidak kita tutup insyaallah. Tidak ada? Baik, ikhwati fillah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga dapat kita pahami. Kita berharap dan teruslah berdoa kepada Allah agar kita dijaga dari semua bentuk perbuatan syirik dan agar kita diberikan pemahaman yang mendalam tentang syirik, sehingga dengan demikian kita tidak mudah terjebak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh sebagian itu baik, tapi ternyata di dalamnya ada banyak unsur kesyirikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini
bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara